Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat menyambut hari yang Tuhan kuduskan dan selamat mempersiapkan diri untuk bersama-sama merayakannya. Mari Ibu Bapa Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini secara khusus ibadah raya, mari kita satukan hati untuk bertelut di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Untuk renungan kita di pagi ini menurut Rehat edisi Minggu 5 Desember 2021, yaitu dari Lukas 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Sebelum firman kita dengar bersama, mari kita berdoa. Dengan sukacita kami menyambut hari yang Engkau kuduskan ini, Tuhan. Kami bergirang untuk bersama-sama merayakannya. Kiranya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu bersyukur. Hidup yang selalu memuji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kini kami mempersiapkan diri bersama. Dan sebelum kami menjalani ibadah raya itu dan aktivitas yang bisa kami lakukan hari ini, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus supaya kami memahami firman itu dan melakukannya. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sucikanlah kami dan layak untuk mendengar membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih. Jikalau kita atau seseorang melakukan suatu perjalanan namun tidak memiliki tujuan, maka pasti ia tidak akan pernah sampai pada suatu tujuan tertentu. Tujuan sangatlah penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Memiliki tujuan dan fokus pada tujuan membuat kita tidak akan salah arah, salah bertindak jika kita tetap bergerak menuju arah yang dituju. Nah, di sini di perikop kita, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas sehingga Ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah itu.
Untuk itu Yesus memperlengkapi para murid dengan tenaga dan dengan kuasa. Dan dengan tenaga dan kuasa dari Yesus itulah yang akan mereka gunakan sebagai perlengkapan untuk bisa mengusir setan, menyembuhkan orang dari berbagai-bagai penyakit. Yesus mengingatkan mereka untuk tidak salah fokus. Jangan bertindak sendiri. Apa yang Tuhan berikan kepada mereka, yakni tenaga dan kuasa dari Allah, itu sudah lebih dari cukup. Sehingga mereka diminta agar tidak lagi memusingkan tentang bekal, makanankah, uang, pakaian, atau bahkan respon orang terhadap pekerjaan dan pelayanan mereka. Semuanya ini memang penting dan dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus yang utama. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan khusus. Ia merancangkannya untuk perwujudan kerajaan Allah. Tugas kita adalah peka mendengarkan suaranya, agar perjalanan hidup kita selalu berada dalam kendalinya. Lewatilah berbagai profesi, kita harus tetap fokus pada tujuan Injil Kerajaan Allah. Tugas inilah yang harus dilakukan baik melalui perbuatan hidup. Untuk itu, tetaplah bertekun sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang diutus, sebagai umat yang telah diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga itu, dimampukan untuk menjadi pemberita Injil Kerajaan Allah. Tekunlah berdoa seturut kehendaknya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman yang telah menuntun dan menyejukkan kami. Sesungguhnya kami diperlengkapi dengan kuasa dan tenaga untuk bisa mengambil bagian dalam pemberitaan Injil keselamatan. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau sudah mempertanggungjawabkan kemana kami dan di mana kami harus memberitakan Injil itu. Di keluarga kami, di tempat kerja kami, di usaha kami, di pergaulan kami, di persekutuan kami. Bapa, topanglah kami. Kami percaya bahwa dengan kekuatan yang dari Tuhan, kami bisa dimampukan. Namun kami sadar dengan berbagai cobaan dan tantangan hidup yang mencoba mengarahkan kami untuk tidak setia. Kami mohon pimpinan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus untuk terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami terus sadar untuk menjadi saksi-saksi yang setia, bersabar dalam segala perkara, dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Dengan usaha pekerjaan, disitulah Tuhan akan memberkati jeripaya setiap jemaat. Mereka akan menerima berkat, menikmatinya, serta mensyukurinya. Tuhan memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, masalah hidup mereka. Semuanya Tuhan berkuasa, Tuhan menjaminkan pertolongan dan kelepasan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Terlalu banyak saudara-saudara kami yang lemah oleh karena gangguan kesehatan, baik mereka yang dirawat menahun maupun sementara pemulihan, ataupun mereka yang sementara menjalani opname di rumah sakit. Bapa di sorga, kiranya Engkau sendiri yang tahu dan berkuasa atas hidup mereka. Engkau yang akan menyatakan kasih dalam cara dan pekerjaan Tuhan, yaitu pekerjaan kasih. Berdoa untuk persekutuan kami Tuhan, kiranya kami tetap dituntun, ditopang di dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat persekutuan raya pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk bersama-sama menyatakan penyembahan kepadamu lewat ibadah raya di hari yang Engkau kuduskan ini. Terima kasih Tuhan,
saat kami diberi kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Kami percaya kuasa-Mu menaungi kami dalam berbagai aktivitas yang bisa kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, sambut kami, datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan telah memanggil kita dan mengutus kita untuk menjadi pekabar-pekabar Injil-Nya. Yakinlah bahwa tenaga, kuasa dan penyertaan-Nya mengiringi perjalanan hidup kita. Olehnya itu pergilah, kuatkanlah hatimu dan jadikanlah hidup kita sebagai kesaksian. Mari saudara-saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati.